Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat-sehat kan? Bahagia terus ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya yang akan kita bahas hari ini adalah peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional serta melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku tercinta, mari kita mulai pembelajaran PPKN pada kesempatan kali ini. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan kelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Indonesia dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga peraturan-peraturan yang lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah tata urutan hukum tertinggi di Indonesia. Baik, kita lihat di sini ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Peraturan Presiden, yang keenam Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berarti tata urutan ini adalah hierarki tingkatan atau kedudukan. Jadi Undang-Undang Dasar 45 lah yang merupakan kedudukan tertinggi, paling tinggi kedudukan dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika kita tidak patuh pada aturan atau pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka akan berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin akan terjadi bubarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Anak-anakku tersayang, mari kita lanjutkan melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sifat-sifat dari suatu konstitusi. Ada yang dikatakan konstitusi itu tertulis, tidak tertulis, dan ada juga yang dikatakan bahwa konstitusi itu fleksibel atau rigid. Konstitusi dikatakan fleksibel atau rigid, dan rigid ini bisa dibedakan dari dua jenis. Yang pertama dari cara mengubah Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang kedua dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Konstitusi bisa dikatakan fleksibel jika cara mengubah Undang-Undang Dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Nah, kalau yang dikatakan rigid, jika cara mengubah Undang-Undang Dasar sulit atau memerlukan cara yang tidak mudah. Yang berikutnya dilihat dari mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu dikatakan fleksibel jika konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kalau rigid itu berarti konstitusi itu tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rigid atau fleksibel? Iya, benar. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat fleksibel atau luas ya. Sehingga bisa dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45? Yaitu lembaga negara adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR lah yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa dasar hukumnya? Nah, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 boleh dilakukan perubahan dasarnya terdapat dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam ayat 3 pasal 37 disebutkan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan di ayat 4-nya, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah mengalami perubahan sebanyak 4 kali atau 4 kali amandemen. Yang pertama yaitu pada sidang umum MPR tahun 1999, amandemen yang kedua pada sidang umum MPR tahun 2000, amandemen yang ketiga pada sidang umum MPR tahun 2001, dan amandemen keempat pada sidang umum MPR tahun 2002. Di sini yang dirubah adalah hanya pasal-pasalnya. Ada 5 kesepakatan dasar yang dilakukan MPR dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Tadi sudah dikatakan bahwa MPR lah yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa MPR sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, kesepakatan ini telah tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 /MPR tahun 1999. MPR tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan alasan berikutnya bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian alasan yang berikutnya, apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh warga negara Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian sebagai pelajar tentunya bisa memberikan contoh
pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo, siapa yang bisa memberikan contohnya? Iya, benar. Salah satunya adalah belajar dengan giat, rajin, ya. Itu merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi siswa di lingkungan sekolah. Nah, selain itu, misalnya melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin untuk menumbuhkan kedisiplinan. Dan banyak lagi tentunya contoh-contoh lain sebagai upaya pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah anak-anakku semua tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga bermanfaat, semoga menambah memahami tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentu saja juga dengan mengamalkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian diberikan kecerdasan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesabaran, dan diberikan kesehatan. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.